Bagaimana kita menguji kesungguhan hati kita ketika kita ingin memaafkan pasangan kita setelah dia melakukan kesalahan yang fatal. Yang pertama, apabila kita memutuskan untuk memaafkan pasangan kita setelah terjadi luka yang begitu dalam dan begitu lebar, perselingkuhan dalam tanda kutip, maka nomor satu yang harus Anda lakukan apa? Poin yang pertama, muhasabah dua perkara. Muhasabah dua perkara. Jadi muhasabahnya bukan cuma satu. Apa muhasabah yang pertama? Muhasabah yang pertama adalah muhasabah hubungan antara kita dengan Allah. Ini penting. Karena hubungan antara kita dengan manusia tidak akan rusak apabila kita memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perbaiki antara engkau dengan Allah, maka Allah akan perbaiki antara engkau dengan sesama manusia. Sama termasuk antara kita dengan istri kita, antara Anda dengan suami Anda, Allah akan memperbaikinya apabila kemudian Anda mengawali perbaikan itu dengan memperbaiki hubungan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka muhasabah dulu. Kenapa masalah ini sampai muncul? Kenapa rumah tangga saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan ujian yang semacam ini? Mengapa suami saya melakukan itu? Mengapa istri saya berkhianat seperti ini? Nah, maka yang pertama, Anda harus langsung muhasabah, dilihat apa yang salah antara aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sholat kita kurang baik, mungkin kita sudah lama tidak merasakan menangis ketika berdoa di hadapan Allah. Mungkin Al-Quran kita sudah terlalu lama tidak kita buka. Mungkin teman-teman baik yang biasa mengajak kita ke majelis ta'lim sudah lama tidak kita sapa karena kita sudah terlalu sibuk dengan bisnis online kita. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nomor satu, langsung muhasabah. Ya Rob, ini teguran darimu. Mungkin aku sudah terlalu lama menjauh darimu. Mungkin aku sudah terlalu lama terlena untuk tidak sholat dengan khusyuk, untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidak datang ke majelis-majelis yang baik yang di sana, di majelis itu aku akan mengingatmu dan mengingat sunnah Rasulmu. Itu muhasabah yang pertama. Muhasabah yang kedua, ini masih poin yang pertama ya. Jadi ketika terjadi masalah seperti itu, dan kita memutuskan untuk melanjutkan dengan memaafkan pasangan kita yang telah bersalah, nomor satu, muhasabah. Muhasabahnya berapa? Dua. Yang pertama, langsung muhasabah hubungan kita dengan Allah. Contohnya begini. Ketika terjadi gempa bumi besar di kota Madinah di zaman Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika terjadi gempa yang pertama, kemudian terjadi gempa bumi yang kedua, maka Amirul Mukminin mengumpulkan seluruh penduduk Madinah, tua, muda, laki, perempuan, besar, kecil, bahkan yang sakit didatangkan ke tempat Umar mengumpulkan masyarakat kota Madinah. Kemudian Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, dia mengatakan begini, apabila gempa ini terjadi sekali lagi, artinya terjadi untuk yang ketiga kalinya, karena itu pada gempa yang kedua, maka aku akan tinggalkan kalian dari kota ini. Aku akan pergi dari kota ini. Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi bencana ini kecuali karena kemaksiatan yang kita lakukan. Artinya maksiat apa? Kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka rumah tangga pun sama. Ketika terjadi yang semacam itu, langsung muhasabah. Muhasabah yang kedua, muhasabah hubungan antara kita dan pasangan. Nah, langsung dilihat, ya Allah, apa yang kurang dari aku? Jadi kalau kita ingin memperbaiki, jangan yang dicari itu kekurangan pasangan, ya nggak berhenti, nggak jadi baik gitu, malah punya alasan untuk merusak. Nah, tapi muhasabah itu bukan untuk orang lain, tapi ke dalam diri kita pribadi. Ayo coba ibu-ibu yang sedang di rumah, ayo coba para suami yang sedang di rumah. Perhatikan, ayo kita masukkan ke dalam hati kita, ngomong yang jujur dalam hati kita. Karena mungkin saya bisa bohongin Al-Akh Abu Shanum, saya bisa bohongin istri saya bisa bohongin orang tua saya bisa bohongin anak-anak saya.
tapi tidak akan pernah saya bisa membohongi diri sendiri. sendiri. Artinya begini, ketika terjadi masalah, mungkin Anda akan membela diri di hadapan orang lain. Oh enggak bisa, suami saya begini. Oh enggak bisa, istri saya begini. Oh enggak bisa, itu karena anak-anak yang selalu mengganggu. Oh tidak, macam-macam. Kita berusaha membela diri kita di hadapan orang lain. Tapi ingat, ketika itu Anda tidak bisa membohongi perasaan Anda sendiri. Memang aku yang salah. Aku kurang perhatian kepada istriku. Aku kurang perhatian kepada suamiku. Nah, maka muhasabah yang kedua yang Anda perlu lakukan, langsung cek. Perempuan di luar mungkin begitu cantiknya ketika di hadapan suamiku. Lalu kenapa aku hanya berpenampilan seperti ini? Mungkin ketika suamiku berada di luar rumah, dia sudah capek. Ketika dia datang, seharusnya dia mendapatkan sesuatu yang nyaman di rumah. Mungkin aku terlalu membebaninya ketika di rumah. Nah, maka sampai kemudian dia mencari ketenangan di luar, dia mencari kebahagiaan di luar, dia mencari pelampiasan di luar. Nah, maka muhasabah. Apa perlunya muhasabah ini? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah terjadi musibah apapun. Kalimat musibah di sini itu isimnya isim nakirah. Isim nakirah itu dalam bahasa Arab artinya umum, besar ataupun kecil, berat ataupun ringan, rumah tangga ataupun finansial, semua musibah yang muncul, bahkan kesehatan kita. Wa ma asaba min musibatin, apa Allah katakan? Fabima kasabat aydikum, pasti karena perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dalam keadaan Allah telah mengampuni yang banyak. Jadi ini hanya sedikit kesalahan kita yang Allah balas. Coba bayangin kalau yang banyak yang Allah balas, hancur kita. Setiap kesalahan selalu dibalas sama Allah, ya udah wis ya. Habis kita. Kalau satu dosa langsung mati gitu, waduh. Bergelimpangan di muka bumi orang-orang mati kan. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langsung muhasabah. Kenapa? Allah mengatakan tidaklah terjadi musibah termasuk dalam rumah tangga kita, kecuali musibah itu atas perbuatan kita. Nah, maka muhasabah. Mungkin cara berbicara saya kepada istri terlalu kasar. Sementara ketika istri curhat kepada teman lamanya menyambut curhatannya dengan begitu lembut. Nah, bisa jadi kan? Atau mungkin ketika suamiku berbicara, aku tidak mendengarkannya. Sementara ketika suamiku berbicara dengan teman kantornya begitu perhatian dengan omongan suamiku. Akhirnya sampai dari titik-titik awal yang kecil tadi menjadi masalah-masalah yang besar sampai terakhir munculnya perselingkuhan. Nah, maka barakallahu fikum. Nomor satu, ketika Anda memutuskan untuk memaafkan, bagaimana cara untuk menguji kesungguhan hati Anda untuk memaafkan pasangan, untuk melanjutkan rumah tangga, untuk kemudian memulai segalanya dari nol seakan-akan tidak pernah terjadi kesalahan sebelumnya. Poin pertama, cek muhasabah, introspeksi diri. Antara kita dengan Allah bagaimana ibadah kita, dan antara kita dengan pasangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan. Agama Islam yang kita anut, ini agama yang subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Agama yang luar biasa kerennya. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran tentang agama Islam dan syariatnya. Apa Allah katakan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, aku telah sempurnakan agama kalian. Dan aku telah cukupkan nikmat untuk kalian. Jadi agama ini Allah tuliskan dalam Al-Quran sebagai nikmat. Syariat ini, aturan-aturan Al-Quran, aturan-aturan As-Sunnah, bagaimana hukum-hukum Islam mengatur kita, itu Allah bahasakan nikmat Allah yang Allah sempurnakan bagi kita. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah menjadikan Islam itu agama yang aku ridhoi. Nah, maka artinya di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Taha
ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kata Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada kalian untuk supaya kemudian kalian itu sengsara. Tidak. Tapi justru Al-Qur'an ini akan menjadikan hidup kita indah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang berpaling dari aturan Allah, orang-orang yang berpaling dari syariat Allah, orang-orang yang berpaling dari bagaimana cara Allah mengatur rumah tangga kita, maka pasti rumah tangganya akan sempit. Nah, maka ketika kita beragama Islam, walhamdulillah, kita tentu berdoa kepada Allah agar nikmat Islam ini oleh Allah senantiasa dijaga sampai nanti kita meninggal di atas agama Islam. Allahumma amin. Nah, maka ketika kita yakin agama Islam ini adalah agama yang sempurna, maka ketika Anda ingin menguji kesungguhan hati Anda untuk melanjutkan rumah tangga, setelah sebelumnya terjadi kesalahan yang cukup fatal, maka apa yang terjadi? Idfa' billati hiya ahsan. Nah, ini kunci. Balas kesalahan pasangan Anda dengan perbuatan balasan yang terbaik. Subhanallah. Coba. Antum disakiti orang, Islam bukan melarang antum untuk membalas dengan keburukan yang sama. Tidak dilarang. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dari suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Tapi ingat, ketika antum membalas dengan keburukan yang serupa, antum gak dapat apapun setelah itu kecuali legon juruni hati. Dikira saya gak bisa, dikira saya gak berani, dikira saya gak mampu. Tapi setelah itu tidak akan muncul kebaikan-kebaikan setelah Anda melakukannya. Tapi ingat, ketika Al-Quran memerintahkan Anda untuk membalas keburukan pasangan dengan perbuatan yang terbaik, bukan sekedar yang baik, yang terbaik. Apa yang Allah janjikan untuk Anda? Nah, sekarang perhatikan pelan-pelan. Anda uji kesungguhan hati Anda untuk melanjutkan rumah tangga ini dengan Anda memaafkan pasangan Anda dan tidak lagi ada beban di antara Anda berdua, maka perintah Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan suamimu dengan yang terbaik yang kamu mampu lakukan untuknya. Balas keburukan istrimu dengan perbuatan terbaik semaksimal mungkin yang kamu bisa lakukan untuk istrimu. Terus, apabila Anda melakukan itu, apa yang Anda dapatkan dalam rumah tangga Anda? Kan kita kadang-kadang begini, Ustadz, saya maafin. Saya sudah melayani dia dengan sepenuh hati. Terus saya dapat apa setelah ini? Terus rumah tangga saya oleh Allah akan diapain setelah ini? Allah akan jadikan pasangan Anda orang yang paling mencintai Anda. Subhanallah. Yang sebelumnya mungkin cuek, yang sebelumnya mungkin tidak menghargai Anda, yang sebelumnya mungkin tidak menganggap Anda itu ada. Bayangin, dianggap ada pun tidak. Ketika Anda membalas semua keburukannya dengan kebaikan, apa yang Anda dapatkan? Orang yang sebelumnya memusuhi Anda akan menjadi manusia yang paling lengket dengan Anda. Nah, tentu istri kan kepingin suaminya seperti itu. Dan suami kan kepingin istrinya seperti itu, lengket betul kayak perangko. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yastawi al-hasanatu wala sayyi'ah." Dan tidak akan pernah sama antara kebaikan dan keburukan. Sama enggak antara baik dan buruk? Enggak sama. Tidak akan sama. Wala yastawi al-hasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan pernah sama, kata Allah, antara yang baik dan yang buruk. Antara suami yang baik, istri yang baik, dan suami yang buruk dengan istri yang buruk tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama ucapan yang baik dengan ucapan yang buruk. Tidak akan pernah sama sikap yang baik dengan sikap yang buruk. Tidak akan pernah sama antara dakwah yang baik dan dakwah yang buruk. Artinya apa? Allah menunjukkan ketika engkau berbuat kebaikan, hasilnya tidak akan sama ketika engkau berbuat keburukan. Dakwah yang dicampurkan dengan keburukan, hasilnya tidak akan pernah sama dengan dakwah yang penuh dengan kebaikan. Begitu pula rumah tangga. Begitu pula suami dan istri, tidak akan pernah sama antara yang baik dan yang buruk. Nah, setelah Allah mengatakan tidak pernah sama antara yang baik dan yang buruk, berikutnya apa?
Allah melanjutkan ayatnya, idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah keburukan dengan sesuatu yang terbaik yang engkau bisa lakukan. Ini perintah Allah. Sekarang saya mau tanya, ketika Allah memerintahkan kita, maka pasti mengandung kebaikan atau mengandung keburukan? Kebaikan. Pasti mengandung kebaikan. Ketika Allah mengatakan, wahai Rifki, wahai Abu Shanum, balaslah orang-orang yang menyakitimu dengan yang terbaik yang kamu mampu. Maka terus mana mungkin ketika kita membalas dengan yang terbaik, kita kemudian hancur. Kita kemudian kalah dari musuh kita. Kita kemudian semakin direndahkan oleh musuh kita atau oleh orang yang benci kepada kita. Tidak mungkin. Ketika Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan, wahai Anda para istri di rumah, balaslah keburukan suamimu dengan kebaikan maksimal yang Anda bisa lakukan. Apa yang Anda dapatkan? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ini wali hamim. Oh beda, bukan sembarangan ini. Apa yang Allah katakan? Apabila antara dirimu dan dirinya sebelumnya ada permusuhan, فَإِذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, permusuhan karena mungkin munculnya perselingkuhan sebelumnya, karena mungkin munculnya KDRT sebelumnya, karena mungkin munculnya tidak tanggung jawab dalam rumah tangga sampai muncul permusuhan. Tapi ketika Anda mampu membalas dengan kebaikan yang tulus dari hati, ka'annahu waliyun hamim, maka musuhmu, maka suamimu yang sebelumnya membencimu, maka istrimu yang sebelumnya mengkhianatimu, dia akan menjadi orang terdekat yang paling mencintai dirimu. Subhanallah. Jadi ini caranya untuk menguji ketulusan hati kita. Jadi ketika Anda memilih lanjut, kemudian Anda memilih memaafkan, Anda memilih untuk melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu yang ada dalam rumah tangga, dan Anda membalas suami dengan perhatian, Anda membalas suami dengan pengabdian, Anda membalas suami dengan ketulusan, Anda membalas suami dengan doa-doa yang baik, Anda membalas suami dengan khidmat yang luar biasa, maka suami Anda akan menjadi orang yang paling dekat dan paling mencintai Anda. Nah, bukankah itu yang kita inginkan dalam rumah tangga kan? Pastinya begitu. Nah, sekarang kalau ada orang ingin melanjutkan rumah tangganya, setelah rumah tangganya rusak, seperti Al-Akh Abu Shanum sampaikan tadi, jangan justru cari perkara-perkara yang bikin rumah tangga rusak. Bikin perkara lagi gitu ya. Ini malah menambah perkara, tapi apa? Cari suasana, cari ilmu, cari teman yang bisa menjadikan Anda semakin kuat untuk melanjutkan rumah tangga. Yang ketiga, ketika Anda ingin menguji kesungguhan hati Anda melanjutkan bahtera rumah tangga dan memaafkan serta melupakan kesalahan besar yang pernah muncul di rumah tangga Anda, maka apa? Pelajari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang keutamaan memaafkan. Nah, supaya apa? Supaya ketika Anda memaafkan, Anda punya faktor pendorong, Anda punya generator yang menguatkan Anda untuk terus memaafkan. Salah satunya begini, ketika Anda memaafkan, ada kisah yang sangat menarik dari Abu Bakar dan Mistah begitu ya. Ini kurang lebih ceritanya pernah kita sampaikan juga. Begini, ada kisah kejadian tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang kemudian difitnah melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah min syarri dzalik, dan jauh Ibunda Aisyah dari perbuatan itu, seorang wanita yang suci. Singkat cerita, setelah clear, selesai masalah itu, ternyata ini sekedar fitnah murahan. Ternyata salah satu yang memfitnah adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Famili dekat, kerabat dekat. Artinya yang difitnah olehnya keponakannya atau minduannya begitu kalau bahasa Jawa ya. Sudah, yang bernama Mistah. Mistah ini orang miskin, tidak punya apa-apa, yang setiap hari kebutuhannya Mistah dipenuhi oleh Abu Bakar, dan sekarang putrinya Abu Bakar difitnah olehnya. Marah Abu Bakar? Marah. Wajar, maka sesuatu yang manusiawi banget ya.
Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku bersumpah mulai hari ini aku tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Mati-mati udah biarin. Nah sudah, Abu Bakar marah radhiyallahu ta'ala anhu dan bersumpah tidak akan lagi membantu Mistah. Subhanallah. Akhirnya berlewat sehari dua hari. Tak lama setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran untuk meluruskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya kurang lebihnya begini. Dan tidak pantas orang-orang yang punya keutamaan di antara kalian, ulul fadli minkum, orang-orang yang punya keutamaan, yang dimaksud siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, orang mulia. Dan orang-orang yang punya kekayaan, Abu Bakar, untuk kemudian dia bersumpah tidak memberi bantuan kepada kerabat dekatnya. Terus Allah bilang apa? Waliya'fu waliyasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya engkau memaafkan dan hendaknya engkau melupakan kesalahan itu. Bukankah engkau ingin diampuni oleh Allah? Abu Bakar tahu, wah ini ayat untuk saya nih. Saya lagi marah sama Mistah. Saya bersumpah tidak akan memberi. Allah turunkan ayat, tidak pantas orang mulia tidak memberi. Dan Allah katakan, apabila engkau memaafkan, Allah akan ampuni dosamu. Apa kata Abu Bakar? Ya Allah, aku jemput ampunanmu ya Allah. Aku akan maafkan Mistah dan aku akan kembali membantunya. Subhanallah. Lihat. Kenapa? Karena ketika Anda memaafkan, Allah ampuni dosa Anda. Ketika yang Anda maafkan adalah kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal, maka Allah akan ampuni untuk Anda ampunan yang besar pula. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Yang artinya tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali semakin mulia. Jadi Rasulullah ini menunjukkan kepada kita, orang yang senantiasa disakiti dimaafkan. Apa? Orang yang senantiasa menyakiti dimaafkan, menyakiti dimaafkan, menyakiti dimaafkan. Kan kesannya kita mengatakan apa? Waduh, kalau gini terus bodoh saya. Bodoh saya ini memaafkan terus-terusan, harus sekali-sekali dibalas. Ternyata tidak. Semakin kita memaafkan, semakin Allah tambahkan kemuliaan. Kita maafkan lagi, Allah tambahkan kita semakin mulia lagi. Kita maafkan lagi, Allah jadikan kita semakin mulia. Maka apabila Anda para istri yang di rumah berusaha menunjukkan kesungguhan hati untuk memaafkan kesalahan fatal yang suami lakukan, maka semakin besar kesalahannya dan Anda maafkan, semakin besar kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda dan keluarga. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi sudah, bismillah, Anda baca aja, Anda cari, pelajari di Google segala macam. Apa sih kira-kira yang bisa menguatkan saya untuk memaafkan? Kemudian yang keempat, yaitu jangan mengingat-ingat kesalahan yang telah lampau. Ini selesai. Ini penting ini yang keempat ini. Jadi jangan senantiasa mengungkit masalah, karena begini contohnya. Contohnya begini ya. Na'udzubillah min syarri dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Ana contohkan Al-Akh Abu Shanum. Misalkan Al-Akh Abu Shanum pernah melakukan kesalahan. Misalkan dia pernah janjian sama saya. Janjian jam 12 siang. Saya batalkan semua acara saya. Saya batalin semua acara. Saya fokus nunggu Al-Akh Abu Shanum. Orang tua manggil, saya bilang maaf, lain waktu. Saya lagi janjian dengan Al-Akh Abu Shanum. Ternyata sampai malam hari dia nggak datang. Saya marah sama dia. Tapi karena dia menyampaikan uzur, saya maafkan. Kemudian apa? Sudah selesai masalah. Ternyata setiap saya ketemu dia, saya ingetin kesalahannya. Ini tukang ingkar janji. Ketika dia sabar sekali. Nanti ketika ketemu yang kedua kali, saya sebutkan lagi, ini orang munafik nih. Dia kalau janjian mengingkari. Dia masih sabar. Aduh, kesalahan saya diungkit lagi. Ketiga kali kesalahan dia saya ungkit lagi. Ketemu banyak orang. Misalkan ketemu kru Madani TV yang ada di studio Bekasi. Kita bilang, janganlah sama Al-Akh Abu Shanum. Susah ini. Gampang bleset. Saya tungguin dia mulai jam 12 sampai jam 6 sore. Gak datang.
Lama-lama ketika saya ungkit terus kesalahannya dia hilang kesabarannya, betul nggak? Betul. Karena apa? Yang pertama, dia bersalah boleh jadi karena uzur. Yang kedua, itu bukan sesuatu yang dia sengaja. Yang ketiga, dia sudah berusaha minta maaf. Yang keempat, dia memperbaiki dan dia tidak mengulangi. Tetapi ketika terus kesalahannya dia saat itu kita ungkit, ini akan memberatkan Anda untuk memaafkan dan memberatkan dia yang dimaafkan. Dan juga yang suka ungkit tadi akhirnya bisa terjebak di dosa-dosa yang lain tadi Ustaz. Betul. Kayak tadi itu. Jangan sama ini, akhirnya ghibah. Betul. Akhirnya jadi terjebak pada dosa-dosa yang lain. Selain Anda akan semakin susah untuk move on, Anda akan terkurung dalam kesalahan yang lama ini dan Anda akan membuka dosa-dosa yang lain. Nah, maka sudah, kalau memang Anda ingin menguji kesungguhan hati memaafkan pasangan setelah dia melakukan kesalahan yang cukup besar, apa itu? Jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Betul-betul ikhtiar untuk melupakan. Kemudian yang kelima, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang faktor yang dilupakan. Bahkan diremehkan. Apa sih doa? Doa lagi. Apa sih? Bisa apa sih doa ini? Nah, ini sering dibegitukan itu. Oh, ini bahaya banget. Padahal apa? Doa ini salah satu senjata yang Rasul katakan tidak mungkin tertolak. Jadi saya pukulkan ke Abu Shanum pasti kena dia. Walaupun saya ngelemparnya kemana gitu. Allah yang akan mengarahkan doa pada tujuannya. Subhanallah. Nah, maka begini. Kita ini sering mendengarkan ceramahnya motivator ya, termasuk sekarang kita ini kan sok jadi motivator gitu ya. Kita mendengarkan ceramah orang, kita berikhtiar untuk melupakan, kita cari cara supaya rumah tangga kembali baik. Semua cara kita lakukan, kita lupa faktor doa. Oh, iya. Maka ini orang yang sombong. Ini orang yang sombong. Seakan-akan dia mengandalkan kemampuan akalnya, kemampuan fisiknya, kemampuan intelijennya. Intelijensinya tapi dia lupa kepada Allah. Maka Allah katakan orang yang tidak berdoa dialah orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah katakan orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa meminta pertolongan kepadaku, aku akan tenggelamkan dia ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka Allah gak akan bantu kalau kita tidak berusaha minta kepada Allah. Maka jangan lupa banyak berdoa. Penutup yang terakhir, fokus ibadah. Fokus apa? Ibadah. Jadi ketika mulai teringat, buka Al-Quran, baca. Ketika teringat lagi, hati merasa sakit lagi, sholat sunnah 2 rakaat. Ketika teringat lagi, hati menjadi sakit lagi, coba cari di mana sekarang ini ada majelis ta'lim. Atau kalau sekarang kan lewat YouTube, lewat televisi, dakwah, kan banyak sekali. Nah, maka fokus untuk ibadah. Kenapa begitu? Orang yang beribadah pada hakikatnya dia sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda ibadah, Anda sedang berkomunikasi dengan zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang terindah. Maka ketika Anda fokus dengan keindahan Allah dalam ibadah, Anda fokus dengan keindahan Allah ketika membaca Al-Quran, Anda fokus membesarkan Allah di majelis ta'lim, maka masalah itu akan terlupakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.